Tentu saja sebagai tuan rumah, sebagai host, sebagai penyelenggara, Thailand itu punya potensi besar untuk menjuarai Piala AFF U23 tahun ini, saudara-saudara. Apalagi mereka memiliki persiapan yang sedikit lebih bagus dari Indonesia, dari Malaysia maupun dari Vietnam, saudara-saudara. Jadi ya pasang saja ke Thailand. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang tidak menghibur. Baik yang menyenangkan maupun yang bikin sedih. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula kita akan membicarakan sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Brunei. Dan sekitarnya. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita masih akan bicara tentang Piala AFF U23. Tetapi kita akan membahas tentang tuan rumah Thailand. Tuan rumah Thailand yang tampil sangat bagus pada dua pertandingan awal. Dua pertandingan awal melawan Myanmar maupun Brunei Darussalam. Mereka mencetak 6 gol dalam dua pertandingan itu, walaupun nanti hasil melawan Brunei tidak akan dihitung. Dan pada pertandingan terakhir nanti, saudara-saudara, tanggal 21 Agustus 2023, Thailand akan menghadapi Kamboja untuk menentukan status sebagai juara grup A. Dan kemungkinan besar sih saya memprediksi Thailand akan bisa tampil ke semifinal, ke final, dan juara. Kemungkinan bisa melawan Malaysia di final atau Vietnam atau Indonesia kalau beruntung. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita prediksi, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara, karena kita keasikan membicarakan hasil pertandingan di grup B, khususnya Indonesia dengan Malaysia, khususnya kekalahan Indonesia dari Malaysia, kemenangan Malaysia dari Indonesia, kita lupa bahwa di grup A, Thailand itu ternyata tampil sangat bagus, saudara-saudara. Sangat bagus, luar biasa mereka. Mereka mengalahkan Myanmar 3-0 di pertandingan pertama dan mengalahkan Brunei Darussalam di pertandingan kedua. Bukan hanya skor yang bagus, saudara-saudara, penampilan Thailand ini luar biasa, sangat bagus. Jauh berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan waktu terakhir kali bertanding, dikalahkan Indonesia di final SEA Games 2023, saudara-saudara. Permainan Thailand yang kali ini, saudara-saudara, ya ini kita terlepas dari lawan ya, terlepas dari kualitas lawan, apakah Myanmar dan Brunei itu apple to apple dengan Thailand atau tidak, tetapi fakta menunjukkan bahwa permainan Thailand kali ini itu menurut saya lebih bagus dari apa yang ditunjukkan Indonesia dan Malaysia di pertandingan pertama grup B hari Jumat lalu, saudara-saudara. Iya, betul, saya berani mengatakan itu karena mereka bagus sekali. Thailand bermain sangat disiplin, sangat, ya kalau saudara-saudara melihat seperti Thailand seperti biasa bermain itu ya seperti itu. Mereka sangat terorganisasi dengan bagus, terstruktur. Dari belakang ke tengah ke depan itu tersusun dengan sangat bagus. Pemainnya disiplin, mereka memainkan bola pendek, umpan-umpan, sesekali umpan panjang, crossing dari sayap ke dua sayap. Kemudian ketika mendapatkan peluang langsung melakukan eksekusi, langsung melakukan manuver. Tidak banyak menggiring bola, tidak banyak mendribble bola seperti kebiasaan pemain-pemain Indonesia. Itu yang saya lihat dari dua pertandingan awal, saudara-saudara. Dan hasilnya ya memang sangat bagus.
mereka berhasil mengalahkan Myanmar 3-0 dan Brunei Darussalam 3-0. Sehingga menjadikan Thailand memuncaki klasemen sementara grup A, dan mereka punya potensi sangat besar lolos karena di pertandingan terakhir akan menghadapi Kamboja yang pada pertandingan sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 dengan Myanmar walaupun sempat mengalahkan Brunei Darussalam 5-0. Tetapi kan hasil pertandingan melawan Brunei Darussalam itu nanti tidak dihitung, saudara-saudara. Umum sebenarnya Thailand sama seperti Indonesia, sama seperti Vietnam, sama seperti Malaysia yang kesulitan mengambil pemain, kesulitan memanggil pemain, mendatangkan pemain, mengumpulkan pemain itu kesulitan. Tetapi selain kesulitan itu juga Isara Sritano sebagai pelatih Thailand itu juga punya punya rencana lain. Dia memang sengaja tidak ingin memanggil pemain-pemain dari SEA Games 2023 yang lalu. Dia sengaja ingin menyeleksi pemain, mendatangkan pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang sebelumnya belum dipanggil untuk SEA Games untuk tampil di Piala AFF U23. Targetnya sama seperti Indonesia, sama seperti Malaysia, sama seperti Vietnam. Tujuannya sama, yaitu untuk seleksi pemain yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Thailand kan nanti akan segrup dengan Malaysia kan. Nah, akibatnya saudara-saudara, Isara Sritano itu hanya memanggil secara sengaja ya ini. Secara sengaja dan sadar hanya memanggil 2 pemain dari lulusan SEA Games 2023 yang mendapatkan medali perunggu di Kamboja waktu dikalahkan Indonesia. Mereka adalah Songchai Tongcham, pemain belakang kapten tim dari Chonburi yang masih berusia 20 yang sudah berusia 22 tahun, dan si Yotsakon Burapha. Yotsakon Burapha ini berusia 18 tahun, pemain Chonburi juga. Yotsakon Burapha ini kalau saudara-saudara ingat, Yotsakon Burapha ini adalah pemain yang mencetak gol waktu final lawan Indonesia yang bikin skor 2-2 dan bikin tawuran massal. Kemudian waktu lawan Malaysia di fase grup itu ya dia yang mencetak gol dan melakukan selebrasi bebek itu loh. Yang selebrasinya kemudian disindir oleh Marcelino Ferdinand waktu di ruang ganti ya. Itu, dan di Piala AFF U23 ini Yotsakon itu sudah mencetak 1 gol penalti waktu pertandingan pertama melawan Myanmar, saudara-saudara. 2 pemain itu saudara-saudara yang jebolan SEA Games, Isara Sritano tidak membawa 17 pemain yang waktu itu tampil di SEA Games. Kan waktu itu Thailand hanya mendaftarkan 20 pemain, tetapi yang bisa bergabung hanya 19. Dan 17 diantaranya itu tidak dipanggil di AFF 23 ini, saudara-saudara. Itu termasuk pemain-pemain yang kena sanksi seperti si Soponwit Rakyat. Beda dengan Komang Teguh sama Titan Agung yang tetap dipanggil Sintayong. Si Soponwit Rakyat sama satu lagi siapa itu juga tidak dipanggil, saudara-saudara. 17 pemain itu. Jadi 17 pemain tidak dipanggil ke Piala AFF U23 ini. Itu termasuk ya si Jonathan Kamde otomatis tidak dipanggil. Kemudian si Irfan Doloh itu juga tidak dipanggil. Kemudian si Anand Yongsangwal itu juga tidak dipanggil. Kemudian Terasak Poipimai itu juga tidak dipanggil, saudara-saudara. Leon James itu juga tidak dipanggil. Kemudian Acipol Kererom itu juga tidak ada di situ. Tirapak Prueangna itu juga tidak. Jadi memang mayoritas pemain Thailand yang tampil di Piala AFF U23 ini benar-benar baru, saudara-saudara. Sebut saja Tiravot Suangnon, kemudian Tanisat Raibutschoren. Susah namanya. Ada lagi siapa itu? Natapop Kaikping, kemudian Siriwat Inkaev, Nachapom Sobun, Takdanai Jaihan. Itu banyak. Jadi mayoritas ya semuanya pemain baru, semuanya pemain 20
21 dari 23 nama yang dipanggil ini adalah pemain baru dan mereka sudah tampil sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Walaupun baru, walaupun sama sekali segar, fresh from the oven, itu tetap saja mereka bermain sangat bagus karena preparationnya, persiapannya itu sedikit lebih bagus daripada yang dijalani Indonesia maupun yang dijalani Malaysia maupun yang dijalani Vietnam. Thailand itu punya waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu untuk berkumpul. Karena pemain-pemain yang dipanggil ini, mayoritas itu pemain, kalaupun dari Thai League One itu mayoritas adalah pemain di tim cadangan. Bukan di tim utama yang tampil di kompetisi dan tidak ikut pramusim. Kemudian yang di pemain di Liga 2, di Thai League 2 itu juga sama, sudah. Jadi mereka bisa berkumpul lebih lama. Kondisi seperti itu, saudara-saudara, saya sih sangat percaya, sangat yakin dan menganggap Thailand ini sebagai calon utama pemenang Piala AFF U23. Itu saya berani bertaruh ya, kalau tidak ada hal-hal yang di luar nalar, tidak ada keajaiban, tidak ada hal-hal yang mistis, mukjizat, saya rasa Thailand akan bisa menjuarai Piala AFF U23. Karena hitung-hitungannya beginilah, kalau dia ngalahin ya kemungkinan melawan Kamboja itu dia pasti menang. Dan Thailand akan lolos sebagai juara. Nanti dia akan bertemu dengan runner up terbaik. Nah, runner up terbaik ya nanti tinggal dipilih saja dari A, B, C ini siapa yang runner up terbaik. Itu. Kemudian nanti di semifinal kalau dia lawan runner up terbaik itu ya kemungkinan dia bisa menang. Kemudian nanti di final, di final itu juga lawannya siapa? Apakah Malaysia, apakah Thailand? Ataukah kemungkinan Indonesia juga bisa tampil di final? Ataukah, kalau Indonesia tampil di final tidak mungkin, saudara, karena kemungkinan kalau Indonesia hanya bisa menjadi runner-up terbaik dan itu akan bertemu dengan Thailand di semifinal. Nah, kemungkinan ya finalnya antara Malaysia atau Vietnam, karena Malaysia atau Vietnam sebagai juara grup, kemungkinan besar keduanya akan menjadi juara grup, itu akan bertemu di semifinal. Nah, peluangnya besar, apalagi Thailand bermain di kandang sebagai tuan rumah, host. Walaupun di 2 pertandingan awal itu terlihat stadion PTT Rayong itu sepi. Ya ada yang nonton, tapi sedikit itu sepi. Tapi saya rasa kalau nanti sudah di semifinal atau di final, ketika publik di Rayong itu tahu, fans Thailand tahu bahwa lawan yang dihadapi di semifinal dan final adalah tim besar Asia Tenggara, lawan yang tangguh di ASEAN, ya sudah pastilah saudara-saudara, sudah pasti mereka akan meramaikan stadion dan itu akan menjadi booster, akan menjadi dorongan semangat, akan menjadi pemain ke-12 bagi Thailand, saudara-saudara. Bagi Thailand Piala AFF U23 ini sangat penting. Beda dengan Indonesia, dengan Malaysia, dengan Vietnam yang hanya dijadikan iseng-iseng berhadiah. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi bagi Thailand ini Piala AFF U23 ini penting sekali. Penting. Kenapa saya bilang penting? Karena mereka itu sudah sangat lama tidak memiliki piala di level U23, setidaknya di level Asia Tenggara. Terakhir kali mereka berjaya itu tahun 2017 waktu SEA Games di Kuala Lumpur, di Malaysia. Waktu itu mereka mendapatkan medali emas. Setelah itu saudara-saudara, pada SEA Games 2019, 2021, 2023 mereka tidak mendapatkan apa-apa. Waktu 2019 bahkan mereka tidak lolos dari grup. Sementara 2021 dan 2023 Thailand itu menjadi runner up. Waktu 2021 yang menjadi 2022 itu dikalahkan Vietnam dan waktu 2023 dikalahkan Indonesia. Sementara di Piala AFF saudara-saudara, di Piala AFF U23 mereka itu terakhir kali menjuarainya itu tahun 2005. Edisi perdana. Waktu itu juga main di Thailand. Thailand menjadi host. Kemudian 2019 itu mereka menjadi runner up, dikalahkan Indonesia di
di Kamboja kalau nggak salah, di Phnom Penh, di Olympic Stadium. Kemudian waktu 2022 itu mereka juga dikalahkan Vietnam di Phnom Penh juga, di stadion yang baru, di Tekno itu stadion yang baru itu, saudara. Jadi itu sudah sangat lama, dan bagi tim seperti Thailand, saudara-saudara, tim seperti Thailand yang selama bertahun-tahun menjadi raja sepak bola Asia Tenggara, kegagalan mendominasi di ASEAN ini sebuah aib, sangat memalukan, dan itu akan berusaha mereka kejar, mereka lakukan dengan segala cara, khususnya di level U23. Karena kalau di level senior mereka baru saja menjuarai Piala AFF. Itu tidak tapi di level U23, khusus di level U23 ini mereka sudah sangat lama, dan ini membuat Thailand itu benar-benar preparationnya, persiapannya itu serius, walaupun tidak bisa menggunakan pemain utama, walaupun tidak menggunakan 17 pemain SEA Games. Setidaknya Isara Sritano itu punya waktu cukup untuk berlatih dengan para pemain baru. Meskipun Thailand diunggulkan dan punya potensi besar untuk menjuarai Piala AFF U23, dan mereka memang sangat berambisi untuk mengakhiri paceklik gelar di level U23 ini sejak 2017, saudara-saudara, bukan berarti Thailand tidak punya titik lemah. Thailand tetap bisa dikalahkan. Thailand tetap tim yang punya celah untuk dieksploitasi oleh tim-tim lain. Tim-tim lain di Asia Tenggara yang beruntung berhadapan dengan Thailand nanti. Titik lemah yang bisa dieksploitasi Thailand itu apa, saudara? Counter attack. Ketika Thailand menyerang, itu ada menyisakan celah di sektor sayap, di fullback. Ini saya berdasarkan pengamatan saya waktu pertandingan melawan Myanmar dan melawan Brunei Darussalam, ya saudara-saudara ya. Berdasarkan 2 pertandingan awal, itu ada celah di situ. Ketika back sayap Thailand maju, itu mereka sering beberapa kali terlihat terlambat kembali ke posisi itu. Sayang sekali kualitas pemain Myanmar dan kualitas pemain Brunei itu tidak sebagus Indonesia, tidak sebagus Vietnam, atau tidak sebagus Malaysia. Saya membayangkan jika kualitas pemain Myanmar atau Brunei itu sebagus Indonesia atau Malaysia atau Vietnam, itu sudah pasti akan ada gol yang tercipta dari sayapnya itu, dari fullback, dari back sayapnya itu, dari dua kanan kiri. Karena itu mereka kalau maju itu mereka sering terlambat. Itu yang saya bilang. Nah, artinya apa? Artinya taktik yang tepat untuk bermain menghadapi tim seperti ini itu sabar. Sabar. Kita ya bermain kalau perlu defensif dulu, tidak usah terlalu buru-buru menyerang. Kita mengobservasi, bertahan sebentar, kemudian melihat situasi, kemudian memancing pemain-pemain Thailand keluar dari pertahanan dia. Kalau perlu biarkan Thailand melakukan ball possession. Kemudian ketika kita berhasil merebut bola, langsung arahkan bola itu dengan cepat ke posisi sayap itu tadi. Sayap Thailand yang back sayap Thailand yang maju ke depan. Nah, di situ baru diolah dengan cepat, counter attack, serangan balik, kemudian kasih ke tengah, umpan lambung maupun umpan datar maupun teropas ke tengah, baru dieksekusi. Itu salah satu cara yang bisa digunakan tim-tim untuk mengalahkan Thailand. Jika pada akhirnya Thailand benar-benar menjuarai Piala AFF U23, saudara-saudara, maka ini akan menjadi gelar kedua mereka di turnamen ini. Sebelumnya mereka menjuarai tahun 2005 ketika mengalahkan Singapura 3-0. 3-0 saudara-saudara, 2005. Itu kan edisi pertama AFF U23 itu 2005. Kemudian setelah itu kan tidak pernah digelar lagi sampai 2011 sebenarnya. Rencananya 2011. Waktu itu 2011 mau digelar di Indonesia, tetapi ditunda lagi, dibatalkan lagi sampai 2019 di Kamboja. Nah, dan ketika 2019 di Kamboja, Thailand berhasil tampil di final, tetapi dikalahkan Indonesia asuhan Indra Syafri waktu itu, saudara-saudara. Nah, selanjutnya kemudian tahun 2001 akan diselenggarakan, tetapi karena COVID-19
Piala AFF U23 ini mundur 1 tahun menjadi tahun 2022 dengan Kamboja menjadi tuan rumah dan bermain di stadion baru mereka. Morodok Tekno Stadium atau apa gitu di Phnom Penh. Hasilnya saudara-saudara, Thailand sampai ke final lagi dan dikalahkan Vietnam. Jadi sudah 3 edisi beruntun Thailand ada di Vietnam dengan 1 kemenangan, 2 kekalahan. Kalau nanti ini Thailand kembali ke final, berarti sudah 4 edisi berturut-turut. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah ngomong sampai mulut saya berbusa-busa, saudara-saudara. Kita sudah berbincang sampai saya kehabisan akal. Kehabisan ide. Kita tadi sudah membicarakan tentang Piala AFF U23, khususnya tentang performa Thailand yang cukup bagus meski tanpa 17 pemain SEA Games 2023. Hanya ada 2 pemain SEA Games 2023 yang mendapatkan medali perak waktu itu, yang dipanggil dan bersedia tampil dan diizinkan klubnya untuk bermain di Piala AFF U23. Meski baru 2 pertandingan ya, secara umum cara bermain Thailand ini cukup bagus. Mereka menunjukkan determinasi yang bagus. Mereka menjadi salah satu kandidat. Ya bukan salah satu kandidat lagi saudara. Sebagai kandidat utama untuk menjuarai Piala AFF U23. Ya selain faktor tadi yang kita sebutkan tadi, selain faktor teknis ya, faktor non teknis sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara itu akan menjadikan nilai lebih yang dimiliki Thailand dibanding negara-negara lain. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kalian semua di seluruh dunia. Tetapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.